organisasinya ini gambar sendiri, jadi maaf kalau misalnya agak sulit sih baca. Iya. Ini ada pengawas, ada pemimpin, maksudnya pengawas ini emang yang mengawasi kinerjanya ketua itu seperti apa gitu. Terus di sini ada ketua, ada sekretaris, ada humas. Ini struktur organisasi tahun sekarang ya. Saya ambilnya tahun sekarang. Ada sekretaris humas, ada bendahara. Nah, humas ini membawahi lurah-lurah wilayah. Maksudnya lurah-lurah wilayah ini maksudnya kayak seperti di Taipei. Di Taipei itu ada macam wilayah Xinjiang, Wuxia kayak gitu. Jadi setiap daerah itu diambil satu lurah gitu. Istilahnya kan semacam satu kepala suku kali. Bukan lah, maksudnya orang yang aktif gitu dari satu wilayah itu kan kadang ada yang aktif, kadang ada yang nggak aktif dalam suatu organisasi. Nah, diambilnya yang aktif gitu. Nah, dari di bawah lurah itu ada warga di sini, maksudnya per orang itu pribadi. Nah, pertama kan waktu pertama berdiri namanya Anur, nah dirubah menjadi Wamit itu waktu tahun 2002. Mengalami regenerasi setiap tahun, maksudnya pergantian kepengurusannya setiap tahun. Dilakukan dengan pemilihan langsung, voting suara terbanyak dari warga. Terus ketua juga boleh menjabat lebih dari 1 tahun. Satu kali, yang penting kinerjanya bagus. Terus juga ada pengakuan dari KDI pada tanggal 22 Februari 2003 oleh Bapak Ferry Yahya yang waktu itu menjabat sebagai ketua KDI. Organisasi ini mempunyai sentralisasi yang tinggi dan kompleksitasnya yang rendah karena cuma beberapa itu aja. Untuk kegiatannya di sini ada ya, kegiatan rutin dan umum. Untuk minggu kedua itu ada pengajian umum. Pengajian maksudnya pengajian intern antar anggota itu, dan di mereka punya apa ya, semacam markas lah kalau markas itu di toko Indo di lantai 2. Mereka itu dengan cara menyewa tiap bulan nyewa bayar 3.000 gitu. Tapi di situ untuk sekretariatan mereka gitu. Buat mereka. Untuk minggu keempatnya ada pendidikan komputer juga, pembekalan manajemen wirausaha. Untuk kegiatan umumnya banyak sekali sebenarnya, di sini saya cantumkan cuma beberapa aja. Seperti peringatan Hari Besar Umat Islam, ada juga buat menikahkan orang Indonesia yang di Taiwan, terus kolektor infak dan sodako, penggalangan dana kemanusiaan. Maksudnya kalau misalnya warganya dia maupun khusus wilayah Taichung ataupun yang lainnya gitu loh, kalau misalnya ada yang kecelakaan atau apa gitu, jadi mereka bisa membantu, bisa menggalang dana buat mereka seperti itu. Terus penyelesaian konflik juga biasanya kan emang organisasi ataupun masyarakat itu nggak lepas dari namanya konflik, pasti ada. Terus ada bazar juga. Ini untuk bazar tuh mereka kerjasama sama salah satu toko Indo di sini. Jadi mereka tuh jualan baju muslim lah, tudung, ya, HP atau apa gitu. Terus tablik akbar sama video editing juga. Selanjutnya bagiannya saling menghilangkan. Hasilkan nolnya kan sudah ada di teman kan. Untuk permasalahan organisasi dilihat dari lingkungan. Kita lihat dari kadang setiap lingkungan itu ada input, proses, dan outputnya. Untuk inputnya maksudnya begini, organisasi itu kan ngambil punya ketergantungan ganda dari lingkungan. Dia ngambil input dari lingkungan, terus kemudian memprosesnya, terus seperti apa, terus outputnya yang didapat itu bagaimana. Terus kompleksitas tinggi, stabilitas rendah, high hospital Robert Boone.
heterogenitas elemen-elemen di wilayah organisasi itu sangat tinggi ya. Terus stabilitas, maksudnya stabilitas itu pergerakan suatu organisasi itu, perubahan organisasi itu. Terusnya output produk atau produk yang didapat. Maksudnya gini, output atau produknya sekarang produk dari organisasi itu ada yang mengalami masalah penurunan masalah tadi itu masalah ini kegiatan bukan harian rutin. Oh iya, rutin itu mingguan ya. Untuk kegiatan mingguan itu kan ada pengajian rutin, diskusi, kajian keislaman, terus yang minggu keempatnya ada pendidikan komputer, pembekalan manajemen dan wirausaha. Dulu itu pernah ada ini, tapi sekarang udah mulai menurun karena mungkin ada perubahan dari teknologi yang semakin kesini semakin canggih. Jadi walaupun di Iwamit itu udah disediakan makan gratis, terus mendapatkan pendidikannya juga gratis gitu. Tempat sama itunya, komputernya juga udah disiapkan, tapi apa sih, dulu mah ada, tapi sekarang makin kesini makin berkurang gitu, walaupun fasilitasnya serba gratis gitu. Soalnya kan sekarang itunya bukan teknologinya semakin canggih, jadi para BMI itu kayaknya masih mending beli sendiri terus, atau terlarut oleh masalah Facebook atau masalah lain dan sebagainya. Jadi mereka tuh sekarang lebih berkurang untuk masalah pendidikan komputer sama itunya, sekarang mulai menurun. Terus untuk masalah udah Maksudnya gini tadi waktu dulu itu bisa ada dilihat juga pendidikan komputer, mereka punya suatu kegiatan rutin itu pendidikan komputer. Nah sekarang tuh udah nggak jalan lagi. Sekarang tuh udah tapi masih jalan, ada sih ya, kalau masih yang mau silakan. bukan karena mereka tidak menyediakan gitu, jadi Iya, yang sebenarnya berminatnya tersedia itu dan minatnya sudah tidak ada, karena sekarang lebih banyak masuk ke Facebook. Terus adaptasi terhadap lingkungan dua cara. Di sini ada adaptasi terhadap lingkungan dua cara. Yang pertama perubahan internal, struktur organisasi, pola kerja, terus mengubah kondisi lingkungan, hubungan baik dengan elemen-elemen lingkungan penting, operasi adopsi orang penting dari lingkungan dan pengangkatan eksekutif. Kemudian membentuk lingkungan agar tidak berbahaya dan bisa menguntungkan. Maksudnya begini, suatu organisasi dalam menghadapi permasalahan, maksudnya lingkungan yang tidak pasti ya, soalnya kan ketidakpastian lingkungan itu yang Jadi paling berbahaya gitu ya. Jadi organisasi Iwamit itu masuknya kemana? mencoba beradaptasi dengan perubahan yang terjadi gitu. Adaptasi itu dengan dua cara. Yang pertama itu dengan perubahan internal ya, seperti struktur organisasi. Saya membandingkan struktur organisasi yang dulu sama yang sekarang. Bisa dilihat dari sini, dari organisasi ini tahun 2009. Ketuanya aja ada dua. 2009 sampai 2010 itu kepengurusannya banyak sekali, sedangkan ini 2013 sampai pas cuma bisa dipimpin oleh satu ketua aja juga udah bisa. Soalnya kan makin kesini peminatnya itu makin berkurang, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan banyak sekali gitu, jadi tidak terjangkau kalau harus diurus sama satu ketua saja. Tapi ya, jadi sekarang karena lebih sedikit, jadi struktur organisasinya juga lebih berkurang lagi gitu. Tadi pertama contoh perubahan di sini ini yang internal, yang eksternalnya yang seperti ini, maksudnya mengubah kondisi lingkungan, maksudnya hubungan baik dengan elemen-elemen organisasi penting, maksudnya salah satunya dengan kooptasi. Di sini kan adopsi orang, maksudnya
di situ di wilayah situ ada orang yang emang benar-benar disegani gitu, emang benar-benar orang yang apa ya, orang-orang yang benar dipercaya dan istilahnya mencari kemampuan lebih. Iya seperti itu, jadi dimasukkan ke dalam organisasi itu, pengurus itu sendiri Untuk membantu kepengurusan. Pengangkatan eksekutif emang udah dari pengawas juga itu sebenarnya dia jadi pengawas itu sebenarnya orang Indonesia yang menikah lama di Taiwan dan emang udah mengerti banget seluk-beluk Taiwan itu seperti apa. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan apa, dialah yang membantu gitu, untuk mencari apa tempatnya, terus untuk mencari mendapatkan surat izin ke kepolisian atau apa, itu dia yang mengurus. Soalnya dia yang lebih tahu gitu, lebih paham juga. Membentuk lingkungan agar tidak berbahaya dan bisa menguntungkan. Jadi dengan adanya Iwamit ini terjalin satu organisasi apa kumpulan yang terjalin baik. Jadi tidak ada yang neko-neko. Apalagi ini kan masuknya ke agamaan. Iwamit juga bekerja sama organisasi lain gitu, bisa entah itu tukar pendapat atau apa gitu demi kebaikan BMI yang ada di Taiwan, terutama bagian selatan. Bagian selatan. Iya. Efektivitasnya, tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan atau sasarannya. Terus yang kedua efisien, menunjukkan hematnya organisator dan banyaknya input atau sumber yang diperlukan organisasi untuk menghasilkan output. Efektivitas organisasi, pendekatan konstituensi, kepuasan anggota organisasi, pemerintah, warga, dan pengawas atau pembimbing. Maksudnya di sini suatu organisasi itu kadang susah banget, maksudnya dinilai efektif atau tidaknya ya, karena emang penilaian tentang efektivitas atau tidaknya itu kan setiap orang berbeda. Terus juga kan organisasi punya outputnya banyak gitu, jadi kalau misalnya yang output yang A sama yang B terus dikasih standar itu berhasil apa enggak, sedangkan output A sama B beda, itu ya pakainya juga beda juga gitu, nggak boleh disamain. Dan kita mungkin lebih milih sama pendekatan konstituensi, maksudnya lebih ke apa ya, mengarah kepuasan kepada dari anggota semuanya, dari anggota organisasi, dari pemerintah, warga maupun pembimbing. Udah, ada lagi? Terima kasih. Udah, terima kasih. Ada yang ditanya? Ada yang mau ditanya? Boleh. Udah Maya. Ya, lain garis organisasi tadi bisa di slide lagi. Ya itu, lain garis yang sebelah sana. Yang ini. Sebelah sana. Ini. Sebelah sana. Ini. Seperti itu bisa nggak? Begini. Lain bawahnya sama, jadi kan itu ada humasnya, terus ke bawah ada. Seharusnya kan mereka bisa langsung berhadapan dengan ketua kan? Atau gimana? Ya itu makanya mungkin bisa sekarang ditanyakan ke teman-teman. Iya. Ya, penjelasannya. Ada Itu membantu. gini garis. Nah, itu garis ada yang mau menjawab yang lebih pahamnya Mas lagi. Ego pernah jadi pengurus juga soalnya. Silahkan untuk mewakili. garis koordinasi. Jadi Ya betul. Humas itu koordinasinya sama ketua 2. Masalah kan ketua 2 itu bertanggung jawab sama ketua 1. Kalau dulu kan ketuanya ada 3. Itu dulu, sekarang ini ya, sekarang kayak gini, yang dulu emang kayak gini. Yang sekarang. Ya sekarang 2. Cuma ketua 1 sama ketua 2. Kalau dulu kan 3. Ketua umum, ketua bidang apa ya, keagamaan, 1